Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kemarin, yaitu kita akan membuat halaman admin. Kemudian kita akan mengintegrasikan CRUD dengan halaman admin. Oke, pertama kita cek halaman admin itu template-nya sudah siap atau belum. Di sini di view ada backend di sini ya. Nah, di sini kita cari file index.html, kita copy, kita paste, kita ganti dengan index.php. Dan jangan lupa view ini kita kopikan ke folder asset. Kita paste di sini. Oke, sambil lalu kita buka file backend yang index.php. Oke, ini dia. Kemudian controllernya kita buat function. Kita duplikat saja yang sini, public function admin. Kemudian ini kita hapus semuanya, database kita tetap ada, yang ini kita hapus. Kita komen dulu. Kemudian ini kita ganti backend. Ini adalah index, kita simpan. Kita lihat welcome admin. Kita lihat apakah ada error atau tidak. Kita duplicate, ini welcome admin. Oke, semuanya sudah di load. Data kita kosong dulu. Kita lihat hasilnya. Oke, sudah muncul dengan benar. Selanjutnya adalah membenarkan ini isinya. Ini kita benarkan dulu. Kita cek filenya ada di mana. Nah, di sini masih ada kata-kata index.php. Kita bisa meniru dari file home-nya ini. Kita cari base URL. Nah, ini dia. src-nya kita kasih ini. Kita kopikan di sini, kita taruh di ada CSS-nya, href CSS. Berarti kita kopikan sampai di sini. Kita kopikan, kita taruh di sini ya. Bedanya front end kita ganti jadi back end. Kita sesuaikan dengan nama foldernya, sudah benar, asset backend, assets backend, garis miring. Nah, ini selanjutnya kita kopikan, kita taruh di semua yang ada hubungan dengan href, CSS ataupun JS. Untuk itu kita find in current document semua file CSS yang ada di index. Di sini sudah, di sini sudah. Nah, ini sudah, ini sudah, ini sudah. Kemudian ini oke. CSS sudah, JS JavaScript kita cari. Nah, di sini kita paste, kita cari lagi, memastikan. Nah, ini belum, ini kita paste, kita simpan, kita Ctrl F lagi, find all.
Oke, ini sudah komplit. Kemudian selanjutnya adalah JPG. Untuk memastikan gambar terlewat dengan baik, terlewat dengan benar. Oke, tidak ada. Atau PNG. Oke, tidak ada. Oke, kalau sudah tidak ada, kita refresh tampilannya. Oh, ada file SVG. SVG yang belum muncul. Maka kita cari di mana SVG. File SVG ini kita cari di sini. Nah, ini image. Nah, ini kita paste URL-nya, kita simpan. Kita lihat hasilnya. Oke, di sini sudah tidak ada error. Kita pastikan ya. Oke, sudah tidak ada error lagi. Kemudian selanjutnya menu-menu ini akan kita ganti sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, semuanya tidak ada yang benar URL-nya di sini. Ini kita ganti sesuai dengan kebutuhan kita. Kebutuhan kita adalah halaman admin. Itu ada page, ada portfolio, ada kontak. Ada 3 ini. Maka kita cari menu yang sesuai. Nah, ini ada komponen. Komponen kita search di sini. Components, find all lingkaran dokumen. Nah, ini dia. Komponen kita ganti dengan pengaturan. Kemudian kita lihat hasilnya. Komponen seharusnya berubah di pengaturan. Di pengaturan ada custom komponen. Custom komponen kita ganti dengan pengaturan halaman. Pengaturan halaman atau konten. Buttons kita duplikat, kita ganti jadi ini adalah page atau halaman ya. Ini button kita ganti jadi portfolio. Kemudian cards kita ganti menjadi kontak. Kemudian href diganti dengan ancor. Ancor itu seperti apa? Nah, oke, kita lihat di sini. Kita lihat di buku user guide-nya, apa sih maksudnya ancor? Ancor. Oke. Ancor di sini URL-nya apa, ininya apa, kemudian ini adalah title-nya, title atau apa gitu ya. Itu title itu untuk kejelasan saja sebenarnya. Kalau beberapa ini, tapi saya yang paling sering pakai itu yang ini, eco ancor ini. Klik ya. Tapi ada isinya news lokal. Nah, ini contohnya seperti itu. Kita tiru yang ini. Kita tiru yang ini. Kita kopikan, kita pastekan di sini. Halaman. Oh, ada yang salah. Kita belum meletakkan kode PHP di sini. Jangan lupa seperti ini. PHP. Baru kita paste di sini ya. Nah, ancor ini kita bikin, kita cek CRUD-nya kita itu ada di mana. Kita lihat home di sini, di welcome di sini ada hanya 2 file saja. Root kita kemarin ada di controller admin. Ah ya benar, ada di control admin di portfolio di sini. Maka kita letakkan URL-nya di sini, admin. Untuk page kita kasih page. Nah,
seperti ini. Selanjutnya yang lain, ini kita bisa kopikan. Kita copy di sini. Ini kita ganti dengan URL yang lengkap. Ini portfolio, kita ganti dengan portfolio. Kita pastikan fungsinya sama dengan di admin. Oh, sudah sama ya. Kita paste di sini sama. Oke, sudah sama. Kemudian kontak, kita copy lagi, kita letakkan di sini. Ini kontak. Judulnya diganti dengan sini halaman. Pengaturan halaman di halaman depan. Kemudian di sini diganti dengan portfolio. Kemudian di sini diganti dengan kontak. Isi data kontak yang sudah menghubungi atau isi buku tamu. Kemudian ini portfolio manajemen data portfolio, halaman depan. Oke, kita lihat hasilnya. Oh, yang ini enggak usah, ini satu aja. Oke, kita lihat pengaturan. Oh, di sini ada kesalahan. Halamannya ada dua, ada halaman ini, ada halaman ini. Pasti ada kesalahan. Maka kita cari letak kesalahannya apa. Di sini Ancor, petik di sini sudah halaman. Oh, halaman itu ya. Ancor di sini ternyata sudah termasuk link ya. Jadi linknya double. Maka link di sini tidak perlu kita kasih href sebenarnya. Oke, kita komentari di sini. Kita kasih di sini dulu ya. Kita copy, kita paste di sini. Echo title sama dengan ini, kelas sama dengan ini. Oke, kelas sama dengan ini. Harusnya kalau seperti ini harusnya sudah benar. Kita coba komentari di sini dulu, memastikan. Ini kita komentar tutup. Saya lupa kalau Ancor itu fungsinya sudah lengkap dengan teksnya. Nah, ini pengaturan halaman. Ini halamannya linknya sudah benar, admin page ya. Selanjutnya kita bisa letakkan yang teman-temannya di sini. Ada admin page, kemudian ini bisa kita cut, kita letakkan di sini boleh. Kemudian satunya ini kita cut juga sampai ke titik koma, kita letakkan di sini, enter. Nah, ini kita tutup, tutupnya ada dua, PHP tutupnya ada dua, kita hapus salah satu sehingga ada satu buah buka, di sini ada satu buah tutup. Kita lihat hasilnya. Oh, ada yang salah, line 73. Nah, ini ada PHP buka, ada PHP tutup tanpa ada kejelasan ya, maka kita hapus saja. Kita simpan. Kita lihat hasilnya. Pengaturan, nah ini sudah. Portfolio kontak, oh ada pengaturan yang salah. Kelasnya kita belum letakkan di sini. Maka kelasnya jangan lupa kita kopikan, kita paste ke sini. Begitu pula ini.
Jadi tidak hanya title, kelas juga kita letakkan. Jangan lupa kita tambahkan spasi antara title dan kelas. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita perlu, kalau sudah seperti ini, kita perlu di sini ini kita ganti dengan iframe. Iframe itu apa? iframe itu apa? Nah, iframe adalah bingkai. Tapi kita butuh iframe di bootstrap 3 misalkan. SB admin 2 ini kita perlu cek dia pakai bootstrap berapa. Kita cek di sini bootstrap 4. Nah, ini tadi dia pakai bootstrap 4. Benar tak bootstrap 4? Oh ya, bootstrap 4 ini ada keterangan dia menggunakan bootstrap 4. Maka kita pakai bootstrap 4. Embed itu menyisipkan ya. Kita lihat di sini. Nah, div embed responsive dan seterusnya ini. Allowable, oke. Kita kopikan di sini. Kemudian di halaman awal kita coba mengembedkan yang portfolio, manajemen portfolio. Kita buka yang menu admin ya. Kita duplikat aja. Admin portfolio. Nah, seperti ini. Kita akan masukkan ini ke dalam sini. Maka mulai dari dashboard, ini kita inspect elemen, yang ke bawah ini kita hapuskan. Kita cari yang full. Kita cari contoh yang halaman yang full. Utilities colors. Oke, bukan ini. Kita buka langsung dari backend di sini. Kalau ingin lihat, kita cari yang blank. Nah, ini dia. Kita bisa contoh yang halaman blank page. 404. Oke, 404 not found. Forgot password. Oke, register. Register halamannya seperti ini. Login. Oke, loginnya halamannya seperti ini. Kita cari yang blank page. Di blank page ini kita kasih iframe. Maka kita bisa merename blank.html menjadi halaman admin.php di folder view. Jangan salah, bukan di folder asset, tapi di folder view. Application, view, backend. Kita cari yang blank di sini. Kita blank di sini, kita copy pastekan. Kita kasih admin.php. Kita edit seperti biasa. Mengeditnya meniru file index.php di sini. H6. Nah, ini pengaturan konten itu tadi ada di habis ini kita atur di sini. Yang penting kita akan memasukkan iframe-nya di sini. Dashboard, interface. Komponen ini adalah menu-menunya. Nah, menu-menunya kita ganti ya. Kita tiru dari yang menu admin ini. Pengaturan konten. Copy. Komponen kita ganti dengan pengaturan konten. Kemudian custom komponen diganti dengan custom komponen diganti dengan pengaturan konten. Ini hanya pengaturan saja. Kemudian yang ini diganti dengan kode PHP ini. Yang H. Salah ketik. Oke, ini kita kopikan. Nah, href yang di sini kita paste seperti ini. Kita simpan. Kemudian
Yang kosong tadi itu kan blank page. Maka blank page ini kita cari. Blank page, kita cari. Nah, ini dia blank page, H1 ya. Ini kita ganti dengan sebuah iframe kosong. Sorry. Itu harusnya saya tekan copy. Kita paste di sini. Ini kita ganti dengan halaman admin. Nah, iframe kelas src-nya kita ganti dengan alamat yang benar. Alamat yang benar dari halaman admin. Admin portfolio misalkan ya. Maka di sini kita kasih php itu base URL admin garis miring portfolio. Adminnya besar apa kecil ya? Oke, besar. Kita pakai huruf besar. Sesuaikan dengan itu. Kemudian home ini kita ganti welcome admin, backend kita ganti dengan admin. Ada yang satu yang belum kita ganti, yaitu semua CSS dan gambar JPG kita belum ganti. Maka kita ganti dulu semua resource CSS. Ini contohnya. Kita ganti base URL backend garis miring. Kita search semua yang ada di sini, semua file CSS kita ganti menjadi, kita tambahkan ya, lebih besar, kita tambahkan file yang kita inginkan. CSS find all in current document. Oke, sudah free. Sekarang yang SVG. Background SVG tidak ada. Sekarang JS. Oke, JS JavaScript. Kita taruh kode untuk meload JavaScript-nya. Kita cek ulang. Oke, sudah lengkap. Kita cek yang admin sekarang. SP welcome admin. Kita refresh. Oke. Di sini kita sudah berhasil meload halaman admin. Object not found. Di sini ternyata URL-nya tidak ketemu. Kita cek, kita inspect elemen. Portfolio, localhost. Ternyata index.php-nya tidak ada. Kita cek di config. Apakah index.php ada di sini? Ada di sini. Jadi ternyata di sini dia langsung melewat project 1 admin portfolio. Ada dua cara. Pertama, kita menambahkan index.php atau kita menyeting htaccess agar bisa langsung mengenali controller yang dimaksud. Oke, kita buka ini. Dia tidak mampu mengenali controller portfolio secara langsung, jadi harus ada index.php. Di sini ada satu buah trik bagaimana menghilangkan index.php agar ini tetap berfungsi meskipun tidak pakai index.php. Caranya kita pakai htdoc. Saya tidak hafal codingannya, tapi saya tahu kata kuncinya. Kata kuncinya adalah remove index.php kode igniter. Enter. Nah, ini langsung muncul ya. Kita bikin file CSS seperti ini. Nah, ini contohnya. Kita coba.
Kita letakkan file ini. Kita buat file kosong. Kita paste. Kita simpan di sini. Namanya adalah .ht access enter. Kita coba apakah berhasil. Oke, sudah berhasil. Jadi dia langsung mengenali kalau portfolio itu adalah nama controllernya. Sorry, admin itu nama controllernya, portfolio adalah nama fungsinya. Kita coba di sini, kita refresh. Oke, sudah bisa. Maka dengan cara ini kita bisa mengatur konten agar bagus ya. Kemudian kita tinggal mengurangi, menghilangkan ini halaman add-on page dan seterusnya yang sudah kadung open seperti ini. Kita perlu cek dan kita perlu menghilangkan ini. Wait, ini berfungsi tidak? Oke, kita cek. Circus 10 tenda circus. Kita save dan copy tulis. Oke, berfungsi dengan normal, sudah bisa. Oke, kita akan menghilangkan link ini dan membenarkan, ini semuanya pengaturannya harus langsung otomatis buka. Dan page di sini sudah otomatis kebuka. Yang lain kita hapus. Oke, sekarang kita akan menghapus link dulu. Link di halaman admin itu filenya ada di view. View xml.php. Nah, link ini kita komentari saja boleh atau kita langsung hapus, no problem. Sebaiknya agar kita punya arsip file yang lama, kita save as. Kita save copy as example.php.01 misalkan seperti ini. Jadi kita punya backupnya. Sewaktu-waktu kita butuh, kita bisa buka file itu lagi. Yang ini kita bisa hapus. Kita simpan. Kita reload hasilnya. Oke, link sudah tidak ada. Sekarang kita akan menghilangkan, men-setting pengaturan agar terbuka seperti page. Kita perlu cek page itu codingannya seperti apa. Maka admin.php kita cek yang page bagus ya. Find all in current document. Ini dia page file folder. Nah, ini data toggle collapse page expanded true, area expanded true. Ini boleh kita kopikan class navlink. Nah, ini ya, ini boleh kita kopikan sampai li ya. Dari A terbuka sampai A tertutup kita copy. Kita letakkan di mana? Di pengaturan di sini. Kita bandingkan. Kita paste. Nah, ini adalah metode amati tiru modif. Kita lihat di sini A class sama, navlink collapse beda. Di sini cuma navlink. Ini kita collapse-nya kita hapus. Ahref sama data target collapse to. Ini collapse to. Oh, sama ya. Kalau dia ID-nya collapse to, area expanded true, area control collapse to. Ini untuk mengontrol collapse to-nya. Oke, kita simpan. Kita lihat hasilnya, apakah ada perubahan? Belum otomatis terbuka. Maka kita perlu buka manualnya kalau sudah seperti ini. Tapi sementara kita fokus ke menghilangkan ini dulu ya. Utilities pages kita hilangkan. Atau cara yang paling gampang adalah kita langsung mengganti ini saja. Pengaturan ini seperti ini. Pages seperti ini.
pengaturan kita biarkan aja seperti itu, langsung kita pakai yang page. Itu cara yang paling gampang, cara goblok-goblokan ya. Oke, kita kopikan ini linknya, kita copy, kita pergi ke page, semua linknya kita ganti, mulai dari register dan seterusnya. Ini kita paste seperti ini, kita simpan, kita lihat hasilnya. Nah, ini sudah terbentuk ya. Selanjutnya adalah kita membersihkan yang lain ini. Interface kita hapuskan, add-on kita hapuskan, page kita biarkan saja. Other page, blank page, ini semuanya kita hancurkan. Maksudnya itu ya bukan dihancurkan, tapi dihapus. Kita simpan. Amannya sebelum kita menghapus, kita file, save copy as, kita kasih titik kosong. Itu jaga-jaga kalau kita salah menghapus, kita masih punya file aslinya. Nah ini, kemudian yang chart tables kita hapus juga. Chart tables. Kita simpan, kita lihat hasilnya. Oke, sudah. Pages langsung sudah kebuka ya. Kemudian kita akan menghilangkan interface dan utilities. Add-on ini kita hilangkan juga ya. Oke, ini kosong, ini ada divider, boleh kita hilangkan juga divider ini. Kemudian ini adalah utilities, mulai dari li sampai li, ini kita hapus. Kita simpan. Paling gampang memang menghapus. Oh, gampang toh. Kemudian pengaturan kita hapus juga. Nah ini, pengaturan kita hapus sampai sini. Komentar ini kita tadi yang buat, kita hapus juga. Nah, interface ini kita juga bisa hapus. Memang menghapus itu gampang sekali, paling mudah dikerjakan. Nah ini kita sudah selesai. Sekarang bagaimana caranya agar ketika saya klik halaman admin ini masih kosong, tapi saya klik halaman ini langsung diarahkan ke sini. Yang berubah hanya bagian ini saja, yang ini tetap. Nah gitu. Maka kita perlu iframe yang ada targetnya. Kita cari tadi home, tadi halamannya admin.php ya. Maka di sini tadi yang iframe, cari iframe, file all yang current dokumen. Nah ini kelas ini kita kasih ID sama dengan ini, kita simpan. Kemudian kita perlu link ke iframe yang ada ID-nya. Saya lupa Pak Esin bagaimana caranya. Kalau lupa, sama caranya kita langsung Google ya. Iframe to target ID, ID. HTML iframe name attribute. Oke. Ini. Kita cari link href target sama dengan page. Nah ini contohnya, target sama dengan page. Maka kita cek ID-nya. Di sini ID-nya adalah ini. Maka link yang ada di admin di sini kita ganti arahnya, target sama dengan ini, sesuai dengan nama linknya. Oke, kita cari nomor tadi fungsinya ancor. Nah ini kelas sama dengan ini, kita kasih target sama dengan ini. Nah semua target ini kita kopikan, taruh di sini, kita simpan. Oke, halaman
admin page. Oh, kita refresh dulu ya. Halaman. Oh, belum. Ada kesalahan sepertinya ya. Kita inspect halaman. Target sama dengan ini. Sepertinya ada yang salah. Portfolio juga dia ke arah yang baru, tab baru, bukan ke yang itu ya. Kan ada yang salah ini. iframe target links in HTML iframe and frame. Kita cek dulu. Kode lengkapnya seperti apa. Targeting links in HTML iframe and frame. iframe src ini dan ihref target page example. iframe name sama dengan page. Oh, ada name-nya. Name-nya kita kasih ya. Di sini iframe ini tidak ada namanya tadi. iframe id sama ini, name sama dengan ini. Oke, kita simpan. Kita lihat hasilnya. Benar apa enggak ya? Oke, kita coba. Ini kita tutup aja. Coba halaman. Oke, portfolio. Oke, bisa. Kontak. Oke. Sudah bisa iframe-nya. Tinggal halaman kontak dan halaman ini belum ada. Ini ganti ini ya. Valerie itu. Atau ini. Wah, ini bisa muncul semuanya nih. Ini bisa kita hapus. Yang ini juga kita ganti dengan nama kita sendiri. Oke. Valerie itu ya. Luna. Nah, ini. Fotonya image ini diganti dengan fotonya siapa? Foto kita sendiri boleh. Kita ganti cari misalkan Ahmad Yasin avatar. Oh, misalnya seperti ini ya. Misalkan ini ya, forlap. Adakah gambar saya di sini? Oh, tidak publik. Kita cari yang publik atau di ResearchGate misalkan. Atau ini LinkedIn. Open image in new tab. Nah, ini ya, misalkan ya. Oh, bukan ini. Ini adalah google.image. Open image in new tab. Atau open link in new tab. Dia tetap ke arah situ. Kita cari gambar yang publik. Ah, ini. Open image in new tab. Nah, ini dia, bisa ini. Kita kopikan. Link yang ini kita ganti dengan foto saya yang secara online. Kita simpan. Cek. Nah, ini sudah. Ini ngambil dari LinkedIn. Kamu cahaya sendiri. Nah, ini kita bisa hilangkan nanti habis ini juga. Sebelumnya kita perlu membuat halaman portfolio sudah jalan, kontak dan halaman ini. Oke, kita ke controller namanya admin. Yang portfolio bisa kita duplicate aja. Yang portfolio ya. Kita duplicate. Kita ganti dengan kontak. Tabelnya adalah kontak. Wah, saya lupa ini database-nya, tabelnya apa? Maka kita buka SQLyoke. SQLyoke-nya database-nya adalah apa? Kita buka di config. Config-nya database-nya apa? Oke, project 01. Project 01, nama tabelnya adalah kontak. Oke. Admin, oh bukan. Ini adalah view, yang tidak perlu kita bisa tutup sudah. Ini database, sementara mungkin belum perlu ya.
kontak. Kita bagi dua tampilan, satu database, satu sebelah kiri, karena kita lagi memproses database. Maka di sini tabel kontak, subjeknya adalah data kontak, buku tamu. Kolom yang butuhkan adalah nama ya. Upload kita nggak perlu gambar. Oke, sudah. Setelah kontak ada page. Oke, kita bisa duplikat lagi ini, Ctrl D. Oke, kontak kita ganti dengan page. Kita samakan dengan yang halaman admin tadi. Mana tadi? Oh, saya lupa. Kita coba aja dulu halaman page, nanti kita ganti, tinggal ganti URL-nya saja. Oke, untuk yang page, tabelnya adalah page, data halaman depan. Data konten web, head field name, oke, nggak ada head field. Oke, kita lihat dulu hasilnya. Halaman, oke, sudah. Portfolio, sudah. Kontak, oke, sudah semuanya. Maka kita sudah berhasil membuat data kontak dan halaman. Oke, demikian kita sudah berhasil membuat halaman admin, mengganti halaman foto di sini, mengganti nama di sini, kemudian membuat iframe, halaman, beberapa halaman yang berbeda, dan kita sudah tidak mereload sama sekali karena kita langsung di sini tidak ada berubah, URL atasnya kita tidak ada berubah. Kita bisa membuat halaman lebih efisien karena yang di load hanya halaman ini saja, halaman konten saja. Halaman menu tetap seperti itu. Nah, ini bisa collapsible seperti ini, enak. Ini adalah yang metode yang dipakai adalah metode amati, tiru, modif. Jadi kita mudah menggunakan ini. Ini metode yang sering saya pakai, jadi kadang saya tidak paham semua, tapi hasilnya ada dan selesai. Dalam project itu lebih bagus digunakan, karena kita tidak perlu mempelajari semuanya, tapi kita fokus ke hasil. Ini yang pertama. Yang kedua, cara kedua adalah Anda belajar semuanya, baru apa yang perlu sampean kerjakan. Ini ada dua cara yang berbeda. Dan hasilnya, kalau dalam masa pembelajaran, saya lebih menyarankan Anda belajar semuanya dari awal sampai akhir, semua fitur, kode editor, dan Bootstrap. Kalau dalam project, kita mungkin fokus ke amati, tiru, dan modif. Baik itu project dari diri kita sendiri atau project dari teman. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.